Banyak dari kita yang pengen kurus tapi makan mulu. Ada juga yang pengen menurunkan berat badan tapi kok nggak pernah gerak. Nah, beberapa teman juga ada yang bertanya kepada saya makannya sudah sedikit, kok nggak kurus-kurus? Nah, ada juga yang ngomong, perasaan saya sudah olahraga, tapi kok nggak turun-turun berat badannya? Jadi, rumus menurunkan berat badan yaitu kalori yang keluar harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Kalau gitu, ya kita makan aja sebanyak-banyaknya, tapi kita perbesar kalori yang keluar. Tapi mau sebesar apa? Karena lari 5 kilo 30 menit itu hanya membakar sekitar 300-350 kalori. Sementara jika kalian makan satu burger Whopper, tidak termasuk dengan french fries dan sodanya, itu sudah 660 kalori. Itu baru satu kali makan. Nah, biasa kan kita 3 kali makan. Oke, jadi bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan? Yang pertama, yaitu kurangi karbohidrat dan kurangi makanan yang memiliki kalori yang tinggi. Kurangi porsi nasi kalian atau ganti nasi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, nasi coklat, atau umbi-umbian. Nah, kemudian kurangi minuman beralkohol, minuman bersoda, atau minuman boba-boba seperti itu karena itu memiliki kadar kalori yang tinggi. Jadi kalau kalian merasa hari ini kalian belum makan berat, tapi kalian minum minuman seperti itu, sama aja bohong. Kalian tidak akan bisa kurus. Nah, kemudian ada makanan yang mengklaim bahwa itu merupakan makanan sehat, contohnya yogurt. Tapi coba kalian cek, zaman sekarang itu banyak yogurt yang kadar gulanya tinggi. Nah, itu juga harus dihindari. Nah, tips yang lainnya yaitu kalian atur jadwal makan kalian. Jangan sampai kalian merasa terlalu lapar. Nah, jika terlalu lapar, maka kalian jika ada waktu makan, itu kalian akan menjadi sangat kalap. Nah, kemudian juga jangan makan terus. Sebaiknya kalian berhenti sebelum kalian merasa kenyang. Nah, tadi kan saya bilang kurangi karbohidrat. Bukan tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Karena tubuh kita itu tetap memerlukan karbohidrat. Karena dengan mengkonsumsi karbohidrat itu akan menghasilkan energi. Dan di mana energi itu kita perlukan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tips yang kedua, hindari makanan yang memiliki kadar saturated fat yang tinggi. Makanan seperti apa itu? Misalnya makanan yang berminyak atau goreng-gorengan, kemudian cemilan seperti chips atau ciki-ciki, terus makanan yang kalengan atau memiliki pengawet, kemudian makanan cepat saji. Nah, itu makanan-makanan yang memiliki saturated fat yang tinggi. Jadi sebaiknya kalian ganti makanan-makanan tersebut dengan makanan yang lebih bersifat raw mentah. Bukan artinya kalian harus makan makanan misalnya daging-dagingan mentah, tapi contohnya misalnya jika kalian ingin mau makan daging ayam, itu sebaiknya dimasak dengan cara direbus atau dipanggang, tapi tidak kalian tambahi bumbu-bumbu yang terlalu banyak. Jadi jangan tambahkan bumbu-bumbu yang terlalu banyak dan juga jangan dimasak terlalu lama. Makanya tadi saya sebutkan kalau bisa seraw mungkin. Nah, begitu juga dengan sayur. Sebaiknya mengkonsumsi sayur yang dalam bentuk mentah atau direbus saja, tidak perlu ditambah bumbu yang terlalu banyak karena itu tidak baik buat tubuh kita. Nah, tips yang ketiga yaitu perbanyak serat dengan cara mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga minum air putih yang banyak. Nah, dengan poin 1, 2, 3 sebenarnya sudah cukup untuk menurunkan berat badan tanpa perlu berolahraga. Loh, pasti kalian bingung kan kenapa nggak perlu olahraga? Jadi, untuk menurunkan berat badan itu, makanan itu memiliki
sekitar 70% impact-nya terhadap penurunan berat badan, dan olahraga itu hanya 30%. Jadi sebenarnya jika kalian mengikuti poin 1, 2, 3, itu kalian bisa menurunkan berat badan tanpa perlu berolahraga. Namun, olahraga itu tetap kita butuhkan. Nah, untuk manfaat-manfaat olahraga secara detail akan saya bahas di sesi vlog selanjutnya. Nah, di sesi ini saya akan membahas sedikit saja tentang olahraga. Nah, olahraga itu membantu kalian untuk memperlancar metabolisme tubuh kalian. Nah, olahraga seperti apakah yang harus kita lakukan? Yaitu olahraga yang bersifat challenging dan membuat kita merasakan catching our breath alias ngos-ngosan. Nah, olahraga itu juga tidak harus di gym. Jadi jangan pernah make excuse kalau misalnya membership gym itu mahal, jadi kalian tidak bisa berolahraga, atau tempat gym itu jauh dari rumah kalian atau kantor kalian, karena olahraga itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, tipsnya yaitu tentukan jadwal dan jenis latihannya. Jangan kalian ikut-ikutan sama teman. Jadi misalnya jika teman kalian malas berolahraga hari itu, maka kalian juga tidak melakukan olahraga. Nah, kalian harus mempunyai jadwal dan jenis latihan sendiri. Nah, olahraga itu tidak harus setiap hari. Misalnya jika kalian cuma bisa melakukan 1 kali seminggu atau 3 kali seminggu, itu tidak masalah. Jadi olahraga itu tidak harus setiap hari, tapi lakukan dengan rutin. Tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini sebenarnya merupakan sesuatu yang mengikat atau membungkus tadi poin 1, 2, 3, 4, yaitu lakukan dengan progresif dan balance. Maksudnya apa? Nah, kita lakukan semuanya itu step by step sampai menjadi suatu lifestyle buat kita. Jadi kalau misalnya kalian di awal, misalnya kalian tipe orang yang tidak bisa makan tanpa nasi, jangan tiba-tiba berhenti total dari nasi, tidak makan nasi sama sekali. Nah, kalian lakukan sedikit demi sedikit. Misalnya yang tadinya kalian makan 1 porsi nasi, nah kalian bisa kurangi menjadi setengah. Kemudian jika kalian merasa, oke, setengah ini saya sudah sebulan ini bisa kok makan nasi cuma setengah porsi. Nah, kemudian kalian kurangin lagi atau kalian ganti. Nah, jangan tiba-tiba totally langsung kalian berhenti dari nasi. Begitu juga dengan olahraga. Nah, olahraga itu juga harus kalian lakukan step by step, tapi tetap challenging. Banyak orang yang bilang, saya sudah olahraga, tapi kok nggak kurus-kurus gitu kan. Begitu juga dengan olahraga. Olahraga itu juga kalian harus lakukan progresif tapi tetap challenging. Misalnya di awal kalian hanya bisa lari, hanya sanggup lari 10 menit sekali lari. Nah, mungkin dengan 10 menit itu kalian bisa menurunkan berat badan di awal progres kalian. Namun, jika sudah sampai sebulan, 2 bulan, kalian tetap melakukan 10 menit, pada suatu titik, kalian tidak akan bisa menurunkan berat badan lagi dan akan stagnan. Kenapa? Karena tidak ada progresnya olahraga tersebut. Jadi misalnya, jika 1 minggu, 2 minggu kalian sudah bisa melakukan lari 10 menit, minggu depannya kalian tambah, oke 15 menit. Minggu depannya lagi tambah menjadi 30 menit. Nah, akhirnya kalian bisa sejam. Yang tadinya misalnya 1 kali seminggu, bisa jadi 3 kali seminggu, bisa jadi 5 kali seminggu. Nah, jadi lakukan step by step dan progresif. Kemudian tips yang lainnya yaitu balance. Nah, balance itu maksudnya seperti apa? Misalnya suatu hari kalian merasa nggak enak badan dan tidak bisa melakukan olahraga. Ya udah, istirahat aja. Dan misalnya juga kalian sudah 1 bulan nih nggak makan pizza dan kalian lagi pengen banget. Ya udah, berikan reward untuk diri kalian. Makan pizza, tapi tidak dalam porsi yang besar. Jadi jika kalian ingin mengkonsumsi suatu makanan, konsumsi dalam porsi yang moderat. Jadi ada istilah, misalnya kalian makan 1 pizza, 1 slice pizza, itu tidak akan membuat kalian gendut.
Begitu juga jika kalian olahraga cuma sekali, itu juga tidak akan bisa membuat kalian kurus. Nah, tadi saya kan sebutkan ya, konsumsi sayur dan buah-buahan. Begitu juga dengan konsumsi sayur dan buah-buahan, bukan artinya kalian mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Nah, ada teman saya yang pengen diet, dia mengkonsumsi pisang 1 tandan. Nah, itu juga useless. Kalau misalnya kalian melakukan itu, kalian tidak akan bisa menurunkan berat badan. Nah, waktu tidur itu mungkin kita anggap sepele, tapi waktu tidur itu juga berpengaruh terhadap tubuh kita. Jadi disarankan 1 hari itu setidaknya kalian tidur 6 jam. Jadi jika kalian suatu saat merasa lelah, misalnya oke, saya sudah 3 bulan nih makan makanan sehat, sudah berolahraga, dan suatu saat itu kalian merasa boring, lelah banget dengan hidup seperti itu, oke, take rest. Jadi take rest but never quit, remember that. Tips yang terakhir, yaitu ubah mindset kalian. Maksudnya apa? Nah, maksudnya begini. Jadi kalian memulai semuanya ini, saya katakan ini adalah sebagai sebuah journey. Nah, kalian lakukan itu bukan karena kalian membenci diri kalian. Jadi ada ya teman-teman saya, terutama cewek ya, dia selalu mengata-ngatain dirinya. Misalnya, saya gendut sekali, badan saya jelek banget. Nah, jangan melakukan hal itu. Jangan menghina diri sendiri. Nah, kita mulai journey ini dari suatu tujuan yang sangat positif, yaitu kita ingin menghargai diri kita sendiri. Jadi ingat ya, journey ini bukan seperti sprint. Misalnya kalau kita hanya mau sekedar turun berat badan, itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita bisa turun. Nah, setelah itu gimana? Nah, suatu saat kita bisa naik lagi berat badannya. Jadi journey ini anggaplah seperti maraton. Kalian tidak perlu melakukan dengan secepat-cepatnya, tapi kalian harus konsisten. Dan ingat juga ya, your value is not measured by quantity. It's not solely measured by quantity. What I mean, jadi jangan sedikit-dikit misalnya setiap hari mengukur berat badan kalian. Aku udah kurus belum ya? Aku udah kurang belum ya berat badannya? Nah, ada juga yang setiap makanan yang masuk itu walaupun hanya sepotong kue kecil itu dihitung kalori per kalori. Nah, jangan lakukan itu. Jangan terlalu ketat sama diri sendiri, dan itu akan membuat kalian stres dan itu berpengaruh terhadap tubuh kalian. Hal lain yang perlu kalian ingat yaitu jangan pernah membandingkan diri kalian, progres kalian dengan orang lain. Mungkin teman kalian makannya porsinya sama dengan kalian, olahraganya mungkin sama persis sama kalian, tapi dia bisa menurunkan berat badan jauh lebih banyak dan jauh lebih cepat daripada kalian. Nah, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang itu unik. Jadi jalanilah journey kalian sendiri tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Selalu bring positive vibes di dalam diri kalian. Caranya yaitu perbanyak baca artikel-artikel yang positif atau melihat ya sosial media yang positif. Maka kalian akan termotivasi untuk menjalankan journey ini dengan happy. Itu adalah tips dari saya bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan dan bagaimana mempertahankannya. Ingat ya, kalau journey ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kalian tidak perlu secepat mungkin seperti melakukan sprint, karena journey ini adalah seperti maraton. Jika kalian ingin tahu makanan seperti apa yang seharusnya dikonsumsi dan jenis olahraga apa yang bisa kalian lakukan, nantikan di vlog-vlog saya selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan mengenai video ini atau ada ide untuk video-video saya selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell.